perlu kita ketahui bahwasannya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukan fokus kepada definisi cinta itu seperti apa, tetapi bagaimana kita menyikapi perasaan cinta, terkhusus kita sebagai seorang muslim. Oke, maaf, boleh dilanjut slide-nya? Nah, apa itu cinta? Teman-teman di sini ada yang mau nggak mendeskripsikan cinta versi teman-teman? Biar lebih interaktif. Atau ada yang mau nulis di kolom komentar kalau seandainya nggak mau ngomong langsung gitu. Baik, teman-teman barangkali yang mau boleh ya di open mic-nya atau boleh juga tuh dibuka Ikhwan kalau misalkan mau. Boleh di open mic. Ayo, tangan udah ada. Sok, mangga. Menurut Teteh, cinta itu apa, Teh? Oke, kalau menurut aku sih cinta itu kayak perasaan kita ya, terkait masalah sayang, atau nggak kita tertarik sama orang itu, atau nggak kayak ya lebih ke itu sih umumnya, kayak rasa suka, rasa sayang, rasa peduli gitu. Oke, betul, insya Allah. Terima kasih, Teh. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Anu Set. Masya Allah, Alhamdulillah. Bersuara juga. Maka. Ana punya deskripsi sendiri tentang apa makna cinta. Yaitu, Masya Allah. cinta adalah suatu perasaan yang dimana cinta adalah level yang paling tinggi. Cinta merupakan perasaannya sayang yang dimana rasa sayang itu disandingkan dengan pengorbanan oleh sang pencipta. Jadi apa yang dikorbankan oleh si pencipta tersebut? Mereka mengorbankan tenaga, waktu, harta, dan nyawa mereka sendiri hingga batas kemampuan mereka. Memang ekstrim cinta tersebut. Tapi itulah cinta sesungguhnya. Tidak semua orang sanggup menjadi seorang pencipta sejati. Contohnya ketika Rasulullah mencintai umatnya, Rasulullah berkorban dengan seluruh hartanya, seluruh jiwa dan harganya. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah ya. Teman-teman, tadi betul ya, cinta itu perasaan kasih, perasaan suka. Tadi dijelaskan sama Kang Ihsan gitu ya. Cinta itu adalah perasaan sayang yang levelnya itu level tertinggi gitu, sampai seseorang itu mau mengorbankan sesuatu. Betul, cinta itu adalah level tertinggi seseorang merasakan rasa sayang. Nah, jadi bisa nih kita simpulkan bahwasannya cinta itu merupakan perasaan, ya, perasaan seseorang, yang mana perasaan ini tuh bukan perasaan yang biasa saja gitu, bukan perasaan suka, bukan perasaan sayang yang biasa saja. Kenapa? Karena perasaan sayang, perasaan cinta, dan perasaan suka itu berbeda. Ya, misal contohnya gini, misal ada orang yang suka nasi goreng. Nah, itu dia hanya sebatas suka, ya udah, ketika tidak ada menu lain di restoran, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia hanya suka kepada nasi goreng. Ada orang yang suka mendengarkan musik gitu. Kalau seandainya nggak ada musik, ya nggak apa-apa. Dia nggak bakalan gelisah, nggak bakalan sampai rela berbuat yang tidak gitu, karena nggak ada musik. Itu hanya sebatas suka. Tetapi berbeda dengan cinta. Cinta itu rasa suka yang berlebih gitu. Rasa suka yang lebih. Rasa cinta, rasa kasih yang lebih daripada sebatas suka. Makanya tadi benar kata Kang Ihsan, bahwasannya ketika seseorang itu jatuh cinta, maka banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Salah satunya adalah mengorbankan seluruh hidupnya. Masya Allah. Boleh di next slide-nya kita lihat definisi cinta menurut para ahli dan juga ada menurut netizen. Nah, teman-teman,
kalau seandainya bisa kebaca ya, menurut Imam Ghazali, cinta itu adalah setiap hal yang menemukan rasa nyaman dan tenang, maka ia akan disebut dengan cinta. Jadi kata Imam Ghazali, ketika kita menemukan rasa nyaman, rasa tenang, itu disebut dengan cinta. Adapun menurut ahli filsuf Aristoteles, nah, beliau mengatakan bahwasanya cinta itu perasaan atau emosional seseorang dalam mencari kebahagiaan sejati. Artinya ada keterkaitan, ada keterikatan antara seseorang dengan sesuatu yang dicintainya, sehingga dia tuh berusaha untuk mencari kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati yang dirasakan oleh orang jatuh cinta. Juga menurut para ulama, ya, sebagian besar ulama mengatakan cinta itu adalah keterikatan hati kepada sesuatu. Jadi kalau seandainya orang jatuh cinta, maka ada keterikatan dalam hatinya, dalam perasaannya, dalam pikirannya, dalam kehidupannya sehari-hari ada keterikatan. Contoh, misal ketika kita mencintai fulana atau fulan seperti itu, setelah kita mencintai itu, kita bakalan kepo, kita bakalan cari tahu tentang kesukaannya, tentang hobinya, tentang makanan kesukaannya, sehingga ketika kita melihat atau mengetahui sesuatu di sekitar kita yang berhubungan dengan orang yang kita cintai tadi, kita akan langsung mengingat, kita langsung akan ngeh gitu. Kenapa? Karena ada keterikatan tadi. Begitupun dengan orang yang mencintai masjid, misal pemuda-pemuda yang mencintai masjid, maka ketika dia sholat di rumah, misal sholat di kosan atau lain sebagainya, ada hal yang kurang gitu. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap masjid. Maka dari itu para ulama mengatakan cinta itu adalah perasaan keterikatan kepada sesuatu. Kepada sesuatu, bukan kepada seseorang. Kenapa? Karena tadi cinta itu bisa kepada seseorang, bisa kepada benda, bisa kepada harta. Bahkan nanti ada dalilnya, kecintaan seseorang itu bisa kepada harta, bisa kepada benda, bisa kepada banyak hal, seperti itu. Nah, ada juga nih, mengutip sedikit nih dari netizen. Cinta adalah ketika kamu menyukai sesuatu tanpa alasan, nah maka itu cinta. Jadi kalau teman-teman mencintai sesuatu masih beralasan, masih ada alasan, menurut netizen ini itu bukan cinta. Nah, seperti itu. Ada juga yang bilang cinta itu adalah ketika cinta itu adalah ketika kamu menerima segala kekurangan di saat semua orang mendambakan kelebihannya. Masya Allah. Banyak ya netizen-netizen yang bikin kita itu baper, apalagi kalau seandainya ngebahas masalah cinta, apalagi ngebahas masalah perasaan, bahasan-bahasan yang galau itu, Masya Allah, emang langsung jelek ke hati itu. Ya, cinta itu adalah ketika kamu menerima kekurangan di saat orang lain menerima kelebihan. Kebalik. Cinta itu adalah ketika kamu menerima kekurangan di saat orang lain hanya mendambakan kelebihannya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, nah setelah kita mengetahui, teman-teman ya, boleh di next. Setelah kita mengetahui apa definisi cinta, apa yang kita ketahui tentang cinta, bahwasanya cinta tadi merupakan perasaan lebih, perasaan suka yang berlebih, yang bisa membuat orang itu menjadi terikat, bahkan bisa membuat orang itu menjadi berkorban, seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasannya cinta itu berbeda dengan rasa suka. Kalau seandainya rasa suka itu hanya sebatas senang, ya. Kalau seandainya cinta itu lebih daripada senang, ada keterikatan, ada serak langsung gitu, kayak tiba-tiba aja gitu, nggak sengaja, ya, berbeda dengan rasa suka. Nah, juga ada di bawahnya itu nafsu, ya, karena kita lagi bahas tentang bab cinta gitu ya. Kita kesampingkan dulu definisi nafsu sebenarnya. Kalau di sini nafsu itu perasaan yang mendorong kepada perbuatan buruk. Jadi kalau seandainya kita tadi mencintai sesuatu, menyukai, contohnya menyukai seseorang gitu, lalu terdapat hal-hal yang niat-niat buruk, maka itu bukan disebut dengan cinta, tapi adalah nafsu. Bisa di next. Nah,
Teman-teman bisa lihat tadi setelah kita mengetahui definisi cinta, kita mengetahui bagaimana cinta itu seperti apa ya, yang telah dijelaskan teman-teman tadi, yang insya Allah ya benar, nggak perlu terlalu banyak waktu buat mendefinisikan cinta karena setiap orang itu memiliki definisinya masing-masing dalam mencintai atau dalam jatuh cinta. Adapun dalil yang saya kutip teman-teman dari Al-Quran juga hadis yang ini merupakan salah satu definisi cinta juga menurut dalil dari Al-Quran dan hadis. Quran surah Ar-Rum yang sering kita dengar ya, di antara tanda-tanda kebesarannya, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar apa? Agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Seperti itu. Ya. Jadi kita ketahui ya bahwasannya cinta tadi betul, rasa kasih sayang. Di Al-Quran juga menyebutkan cinta itu adalah rasa kasih sayang, rasa tentram, rasa tenang. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan cinta itu adalah ketika kita mendapatkan ketenangan. Jadi kalau seandainya kita menyukai seseorang tapi tidak ada ketenangan, maka itu patut dipertanyakan apakah itu cinta atau bukan. Ya, seperti itu. Terus di Quran surah Ali Imran disampaikan, dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia terhadap nafsu yang berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, atau kuda pilihan, atau hewan ternak, sawah ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini ayat ini mendefinisikan bahwasannya cinta itu tadi bukan hanya kepada manusia, ya. Cinta itu bukan hanya kepada manusia, cinta itu juga bisa berupa kepada harta, benda dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan hanya tentang manusia. Terus mengutip dari hadis Muslim nomor hadis 4685 ya, perumpamaan orang mukmin yang saling mengasihi atau saling jatuh cinta itu sama seperti satu tubuh ya. Ketika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Nah, ini salah satu yang menurut saya definisi cinta yang Masya Allah ya. Kenapa? Karena ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang terkhususnya, itu kita pasti merasakan apa ya? Merasakan hal yang sama yang orang itu rasakan, terkhusus di rasa-rasa sakit seperti itu. Jadi kayak contohnya orang yang sedang jatuh cinta kepada fulan atau kepada orang tua misal ya, kepada orang tua, maka ketika orang tua kita merasakan sakit, kita juga ada perasaan sakit tersebut. Begitupun sebaliknya, orang tua ketika tahu anaknya sakit, itu sedihnya minta ampun. Langsung kayak seolah-olah bahkan ada yang berdoa, ya Allah, timpakanlah sakit anakku kepada diriku. Seperti itu ya. Nah, itu merupakan daripada bentuk rasa cinta dan itu bagian dari ekspresi cinta. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita jatuh cinta, pastinya akan ada impact atau dampak yang terjadi dalam diri kita. Dan dampak itu bisa berupa hal yang baik, bisa berupa hal yang buruk. Seperti itu. Walaupun hakikat daripada cinta itu adalah kebaikan, ya. Tapi ekspresi atau dampak daripada cinta itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk itu seperti apa? Yang buruk itu adalah ketika seseorang mencintai sesuatu tidak ada landasan. Tidak ada landasan. Landasan seperti apa? Tidak ada landasan kenapa dia mencintai. Sehingga apa? Sehingga dia mengekspresikan cinta kepada sesuatu atau kepada makhluk itu secara apa ya? Secara kurang baik, kurang benar, atau merugikan dirinya sendiri. Contoh, misal kita ambil contoh seseorang yang mendambakan orang lain. Cowok misal yang mendambakan mencintai seorang wanita. Dia mencintai seorang wanita, lalu dia mengorbankan dirinya dengan ekspresi yang kurang baik, tidak ada apa ya, tidak ada tujuan yang jelas gitu.
Contoh misal seperti ini, ada cowok yang mendambakan cewek, lalu cowoknya itu bilang, aku mencintaimu, mau nggak jadi pacarku, segala macam, mau nggak jadi istriku, segala macam. Lalu ditolak. Lalu ketika ditolak, dia itu mengekspresikan cintanya itu dengan cara apa? Dengan cara mengancam. Mengancam seperti apa? Kalau kamu nggak suka balik ke aku bunuh diri nih, misal seperti itu. Kalau kamu nggak apa? Nih lihat nih, misal udah nyiapin pisau seperti itu. Nih lihat, kalau kamu nggak percaya dengan cintaku, nih aku rela menyayat-nyayat tanganku, misal seperti itu. Nah, itu adalah ekspresi atau impact atau dampak dari cinta yang buruk. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang jelas atau merugikan dirinya sendiri. Ya, berbeda dengan pengorbanan. Kalau pengorbanan itu tujuannya jelas, ya. Seperti seorang ayah yang berkorban untuk anaknya, seperti seorang ibu yang berkorban untuk anaknya, rela nggak makan demi anaknya, itu tujuannya jelas, ya. Dan itu bentuk ekspresi cinta seseorang juga. Dan itu hal yang baik, seperti itu ya. Ada ekspresi cinta yang baik juga adalah ketika seseorang menjadi lebih baik lagi, ya. Ketika seseorang itu menjadi lebih baik, yang tadinya mungkin dia nggak suka ke majelis, dia nggak suka sholat, ketika dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan menimbulkan efek atau dampak yang baik. Apa? Perubahan yang lebih baik dalam dirinya. Jadi teman-teman, intinya cinta itu pasti berdampak. Dan dampaknya tadi ada yang baik, ada yang buruk. Seperti itu. Cara kita mengekspresikan cinta itu berbeda-beda. Dan tidak salah. Ya, tidak semua ekspresi cinta itu salah. Selama tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak dan memiliki tujuan yang jelas, seperti itu. Jadi ekspresi cinta kita itu berbeda-beda dan perasaan cinta kita juga berbeda-beda. Dampak dari cinta itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Boleh di next. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui perihal tentang cinta, kita mengetahui ternyata cinta itu berdampak. Jadi wajar kalau seandainya ada sedikit perubahan dalam diri kita ketika kita dalam keadaan sedang jatuh cinta. Wajar ada pertanyaan-pertanyaan, kok saya gini ya? Kenapa ya? Kayak gitu. Kenapa? Karena sedang mengalami rasa jatuh cinta, dan itu hal yang wajar. Pertanyaannya, apakah salah ketika kita jatuh cinta? Seperti itu. Salah nggak kita jatuh cinta? Terkhusus di pandangan Islam, apakah Islam melarang hambanya jatuh cinta? Jelas tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk jatuh cinta. Bahkan kepada makhluk yang nggak melarang. Allah nggak semata-mata, oh kamu harus jatuh cinta kepada saya saja, seperti itu. Nggak boleh jatuh cinta kepada orang lain, nggak boleh. Nggak seperti itu Islam. Karena cinta itu datangnya juga dari Allah. Kita itu sebagai manusia, kita itu nggak bisa berkuasa atas cinta. Kita nggak bisa tiba-tiba, aku nggak mau cinta sama kamu, nggak bisa. Kenapa? Karena cinta itu datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Seperti itu kurang lebih kata-katanya ya. Cinta itu datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Jadi ketika kita merasakan cinta, itu datang dengan sendirinya. Nggak bisa kita, jangan saya nggak mau jatuh cinta kepada kamu, padahal udah suka gitu. Atau sebaliknya gitu, jangan mencintai aku, seperti itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ya cinta itu datang karena Allah, atas izin Allah, dan datang secara tiba-tiba, tidak bisa kita kuasai. Tetapi cinta itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Nah, maka pembahasan inti daripada kajian ini adalah bagaimana nanti kita belajar mengontrol cinta kita, seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, Islam tidak melarang orang yang jatuh cinta, tetapi Islam mengatur bagaimana seharusnya ekspresi orang ketika jatuh cinta. Jadi tadi ya teman-teman, Islam itu sama sekali nggak ngelarang orang yang jatuh cinta. Bahkan sejarah yang
populer yang pasti kita semua sudah ketahui ya, pasti kita sudah ketahui semua, yaitu adalah sejarah atau kisah dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib yang jatuh cinta kepada Fatimah. Ya, saya nggak bakalan ngejelasin secara detail kisah dari Ali, karena kalian pasti sudah tahu dan saya yakin teman-teman mungkin bisa saja lebih mengerti daripada saya. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah Ali bin Abi Thalib, seorang yang soleh, yang kesolehannya tidak perlu diragukan seperti itu, yang kesolehannya tidak perlu diragukan, juga memiliki rasa cinta kepada seseorang yang dia damba-dambakan dari dulu, dari dia masih kecil bahkan dikatakan. Ya, Ali itu pernah jatuh cinta kepada Fatimah, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ali itu dikisahkan jatuh cinta kepada Fatimah itu sudah lama sekali, tetapi Ali memendam rasa jatuh cintanya. Ya, perlu digarisbawahi berarti jatuh cinta itu bukan hal yang kita rasakan saja, tetapi orang-orang terlebih dahulu, orang-orang yang soleh bahkan ya juga merasakan jatuh cinta. Nah, juga ada di kisah Mughis ya. Kalau Ali tadi cintanya itu langsung didukung sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sejarahnya mengatakan bahwasannya Allah itu telah menikahkan Ali dengan Fatimah sebelum Rasulullah menikahkan, ya. Sebelum Rasulullah menikahkan. Saking cintanya Ali kepada Fatimah, pun begitu dengan cintanya Fatimah kepada Ali. Tetapi apa yang menjadi spesial dalam rasa cinta Ali dan Fatimah, yaitu adalah ketika mereka mampu menjaga perasaan tersebut. Mereka mengekspresikan perasaan sayang, perasaan jatuh cinta mereka ke dalam ekspresi yang benar, seperti itu. Jadi Fatimah nggak ada Ali nggak pernah bilang diam-diam kepada Fatimah, ngechat Fatimah, saya ada perasaan, nggak pernah. Karena apa? Karena Ali malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perasaannya. Ya, Ali malu kepada Allah, Ali malu kepada Rasulullah yang seolah-olah dengan lancangnya gitu mencintai Fatimah yang derajatnya itu mungkin bisa dibilang lebih daripada Ali. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Ali kan salah satu sahabat Nabi yang yang secara keuangan mungkin lebih rendah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar dan Umar gitu. Apalagi Ali itu juga kan merupakan orang yang tinggal bersama Nabi, numpang bersama Nabi seperti itu. Jadi wajar sekali kalau seandainya Ali itu malu mencintai Fatimah. Sama seperti kita seorang karyawan yang mencintai anak bos misal seperti itu. Kan malu ya, ada perasaan malu. Seperti itulah kurang lebih perasaan Ali kepada Fatimah. Tetapi karena rasa cinta yang Allah titipkan kepada Ali dan cara ekspresi Ali mengekspresikan rasa cinta kepada Fatimah, begitupun Fatimah mengekspresikan rasa cinta kepada Ali dengan benar, dengan sesuai perintah Allah, dengan sesuai di jalan Allah, karena Allah, maka Allah langsung turun tangan atas cintanya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang khawatir tentang perasaan cinta, ikutilah Ali. Ikutilah Ali, nggak usah khawatir mengkhawatirkan cinta. Karena cinta tidak akan salah dalam memilih Tuhan, seperti itu. Begitu juga dengan Mughis. Mughis itu salah satu sahabat Nabi yang mencintai Barirah, ya, mencintai mantan istrinya yang nggak bisa move on. Lalu gara-gara nggak bisa move on, setiap hari kepo sama Barirah dan lain sebagainya, setiap hari ngikutin Barirah kemana pergi untuk melihat dari jarak jauh. Rasulullah yang membela atau mencoba membantu Mughis, bertanya kepada Barirah mau nggak balikan sama Mughis, mau nggak rujuk sama Mughis, gitu istilahnya tuh. Nah, artinya apa? Artinya Nabi dan Rasul juga, Allah dan Nabi juga itu care,
peduli terhadap orang yang jatuh cinta. Jadi Islam tidak melarang sama sekali jatuh cinta. Tinggal nanti bagaimana kita mengekspresikan jatuh cinta seperti itu. Boleh di next? Nah, ini salah satu contoh bentuk daripada cinta yang sesungguhnya atau cinta yang Islam ajarkan. Ya, salah satu inspirasi cinta yang Masya Allah yang seharusnya kita juga bisa mengikuti jejak-jejak orang-orang solih. Di antaranya adalah ketika Bilal bin Rabah rela disiksa hanya karena menjaga keimanannya, ketika Abu Dahdah menukarkan 600 pohon kurmanya hanya dengan satu pohon kurma karena balasannya adalah surga di surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Ummu Umaroh atau singanya Allah, seorang wanita yang rela mati demi menyelamatkan Rasulullah, atau ketika seseorang yang belum pernah bertemu Nabi, kata Nabi, hadisnya itu, ketika seseorang yang belum pernah bertemu Nabi, ya, namun dia beriman kepada Nabi, itu bagian daripada cinta. Atau yang lebih ekspresif lagi, cintanya Khadijah kepada Nabi, sampai Khadijah itu mengatakan, wahai Nabi, galilah lubang kuburku dan ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ini adalah bentuk daripada ekspresi cinta seseorang, dan ekspresi cinta yang dibenarkan, atau yang ekspresi cinta yang menginspirasi kita semua, yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Juga tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu cinta itu adalah ketika Rasulullah berdoa, ya Allah timpakanlah pedihnya sakaratul maut kepadaku dan ringankanlah untuk umatku. Itu adalah bentuk ekspresi cinta. Boleh di next dulu deh. Ya, seperti itu teman-teman. Ekspresi cinta seseorang itu berbeda-beda. Yang paling penting yang perlu kita bahas atau inti dari pembahasan cinta kita pada malam hari ini adalah ekspresi cinta yang benar itu seperti apa, ya. Sehingga ada pertanyaan, cinta itu perlu dibawa kemana? Cinta itu perlu dibawa kemana? Rasa, perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan suka, perasaan pengorbanan yang kita lakukan tadi dalam mengekspresikan cinta itu harus dibawa kemana? Ya, boleh di next. Nah, ini jawaban yang menurut saya cukup masuk akal. Kemana cinta kita harus dibawa, atau cinta kita harus dibawa kemana, yaitu adalah ke tujuan setiap umat manusia, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggapai ridhonya. Maka kita sebagai umat manusia, terkhusus sebagai umat muslim, ya, dalam menyikapi cinta, dalam mengekspresikan cinta, itu harus memiliki landasan, harus memiliki tujuan yang jelas, harus memiliki pondasi yang jelas. Agar apa? Agar tidak salah, agar dampak dari perasaan cinta kita itu tidak salah, tidak ke hal-hal yang buruk, ya. Ketika kita jatuh cinta, kita tadi tidak bisa menguasai cinta. Kita tidak bisa menguasai mau cinta atau tidak. Tetapi setidaknya kita bisa mengontrol emosional cinta kita, perasaan cinta kita, yaitu adalah dengan cara mencintai Allah lebih daripada cinta kita kepada hal lain. Mencintai Allah dan Rasul lebih daripada cinta kita kepada apapun. Ya. Nanti ada di slide-slide selanjutnya dalil-dalil yang berkaitan dengan cinta atau bagaimana cara mengontrol cinta. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita itu boleh banget tadi ya, boleh banget kalau seandainya kita mendambakan seseorang, boleh banget kalau seandainya kita cukup berlebihan gitu dalam mencintai seseorang. Boleh banget kita itu tergila-gila sama seseorang. Hanya saja sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mengekspresikan cinta atau harus menempatkan posisi cinta kita kepada seseorang itu
di bawah cinta kita kepada Allah dan Nabi. Agar apa? Agar jalannya itu tetap dalam jalan Islam, tetap dalam jalan yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena setiap tujuan dari manusia itu adalah surga. Dan begitupun dengan cinta kita, begitupun dengan ekspresi kita. Kalau seandainya kita mencintai sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah itu akan sia-sia. Itu akan rugi buat kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih sengsara, ya. Berbeda dengan perasaan cinta kita yang kita ekspresikan, yang kita dasari dengan Allah dan Nabi, Allah dan Rasul, Allah dan agama. Berbeda. Maka ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu dan memilih jalan yang Allah ridhoi, maka hal yang akan kita dapatkan ketika kita jatuh cinta adalah ketenangan. Ketenangan seperti apa? Tenang ada Allah, tenang Allah lebih daripada engkau, seperti itu. Tenang, Allah ini, Allah itu, tenang, Nabi ini, Nabi itu, tenang, Nabi itu mencintai hambanya yang menjaga perasaan cintanya. Nabi itu menjaga Allah itu mencintai hamba yang menahan hawa nafsunya, bahkan dijamin masuk surga, ya. Bahkan dijamin masuk surga seorang pemuda yang menahan hawa nafsunya, tadi, lalu meninggal dalam keadaan menahan hawa nafsu itu, maka dikategorikan sebagai syahid dan insya Allah akan dijamin masuk surga, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mengekspresikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mencintai kita, Allah juga akan mendukung cinta kita, Allah juga akan memberikan jawaban-jawaban yang baik untuk kita, ya. Karena apa? Karena kita menggantungkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Seperti itu. Jadi bukan nggak boleh kita mencintai seseorang, bahkan dalam Islam juga boleh banget kita itu mencintai seseorang lalu menyebut namanya untuk untuk dijadikan takdir kita, seperti itu. Boleh banget, boleh. Saya menyukai Fulana binti Fulan, seperti itu. Tolong dekatkan aku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku ya Allah. Ya Allah, jika dia bukan takdirku, maka takdirkanlah ya Allah. Ya Allah, jika dia jodoh orang lain, maka sesungguhnya aku juga orang ya Allah. Nah, itu boleh banget kita mengekspresikan cinta, boleh banget kita jatuh cinta, boleh banget kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang itu jatuh cinta kepada kita, untuk menjadikan orang itu sebagai takdir kita, boleh banget. Hanya saja tadi sudah sering disinggung, perlu digarisbawahi, ketika kita mencintai seseorang, maka libatkan Allah dalam rasa cinta kita. Jangan lupakan Allah dalam rasa cinta kita. Ketika kita mencintai seseorang atau ketika kita mencintai sesuatu, maka niatkan karena Allah, maka libatkan Allah, maka tanya kepada Allah, japri Allah, ya Allah, kok saya merasakan deg-degan gitu ketika melihat fulan, ketika melihat fulana. Ya Allah, apakah ini rasa cinta ya Allah? Ya Allah, jagalah rasa cintaku. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Panggil Allah ketika kita dalam keadaan jatuh cinta. Tanya kepada seseorang yang lebih mengerti tentang rasa cinta, kepada ustadz, kepada siapapun, ya, sebagaimana kita bertanya kepada Allah, ya. Karena kan kalau seandainya kita bertanya kepada Allah saja, kadang sebagian orang itu nggak cukup gitu, harus langsung pada orang-orang soleh gitu, nggak apa-apa, ya. Seperti itu teman-teman. Boleh di next deh. Nah, selanjutnya agar cinta kita itu tidak sia-sia, ya. Tadi udah disinggung sedikit gimana caranya agar kita itu jatuh cinta kepada sesuatu, kepada makhluk, kepada hal selain Allah, itu tidak sia-sia. Jawabannya tadi adalah dengan cara menggantungkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Japri Allah, panggil Allah, minta tolong kepada Allah, ikuti perintah-perintah Allah, belajar tentang cinta, belajar bagaimana Islam mengekspresikan cinta,
ya. Kalau seandainya cara-cara lainnya ketika kita jatuh cinta, di hadis mengatakan maka berpuasalah, seperti itu, agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, seperti itu. Jadi intinya adalah libatkan Allah dalam perasaan kita, ya. Jangan sampai kita mencintai sesuatu itu bukan karena Allah, atau tidak melibatkan Allah, atau bahkan mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Allah, gitu. Banyak banget kisah-kisah yang orang itu mencintai sesuatu itu karena Allah, lebih daripada cintanya kepada Allah, ya. Banyak banget orang-orang yang mencintai hartanya lebih daripada mencintai Allah, lebih daripada mencintai Tuhan, sehingga apa? Sehingga terjadilah kebinasaan untuk dia, terjadilah sesuatu hal yang tidak baik untuk dia. Kenapa? Karena ia mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Fir'aun mencintai kekuasaannya, maka Allah azab dia. Terus banyak orang-orang kaya lainnya yang seolah-olah kekayaanku ini lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini semua atas usahaku, bukan karena Allah, dan lain sebagainya. Lalu Allah jadikan orang-orang itu sebagai orang-orang yang dikenang, tapi dikenangnya dalam keadaan kurang baik, ya. Salah satunya adalah Qarun, harta Qarun. Ketika Qarun mencintai harta lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hartanya tidak akan habis sampai beberapa ratus keturunan, seperti itu. Lalu Allah Allah bungkam perkataannya, Allah Allah azab beliau dengan menggugurkan semua hartanya. Banyak banget orang-orang, bahkan tak sedikit juga gitu, tak sedikit juga orang-orang yang kita lihat di sekitar kita yang gara-gara udah terlalu banget cinta sama dunia, cinta dunia, ya, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, sehingga Allah mengazab atau memberikan peringatan yang pedih kepada beliau. Adapun orang-orang yang mencintai karena Allah tadi, seperti Ali, seperti Mughis, yang dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyandarkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi, teman-teman, poin besarnya adalah mau nggak kita mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, tetapi Allah juga menyukai kita, menyukai perasaan kita tersebut, ya. Kalau seandainya mau, maka ekspresi kita atau tindakan setelah kita jatuh cinta itu harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka caranya adalah seperti apa? Boleh di next slide selanjutnya. Udah mau slide akhir ini. Caranya adalah dengan controlling love, atau love controlling, atau mengontrol cinta kita. Tadi sudah banyak dibahas. Cara mengontrol cinta kita itu adalah salah satunya niatkan karena Allah, atau cinta karena Allah, ya. Kalau seandainya kita tidak mencintai karena Allah, maka kita akan binasa. Kalau seandainya kita tidak mencintai karena Allah, maka Allah akan murka. Kalau seandainya kita tidak mencintai karena Allah, maka akan sia-sia. Bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa teman-teman baca, ya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menanamkan diri dan memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Nah, jadi bahkan ketika seseorang itu melakukan sesuatu termasuk mencintai karena Allah, itu merupakan bagian daripada kesempurnaan iman, seperti itu. Juga tidak melebihi atau lebih mencintai Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan hadis riwayat Ahmad, yaitu apabila Allah dan Rasul lebih kamu cintai daripada keduanya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Umar, ya Umar, kamu itu belum mencintaiku sepenuhnya gitu. Imanmu belum sempurna, cintamu itu belum sempurna. Kalau seandainya kamu mencintaiku, mencintai Nabi, sama seperti engkau mencintai. Lalu kata Nabi, lalu kata Umar,
wahai Nabi, sekarang aku mencintaimu lebih daripada aku mencintai diriku. Nah, maka kata Nabi, apa cintamu itu benar, seperti itu ya. Cintamu itu benar. Jadi kita itu benar-benar harus mencintai Nabi, harus mencintai Allah lebih daripada kita mencintai seorang, lebih daripada kita mencintai apapun. Seperti itu. Jadi kalau ekspresinya, kalau seandainya kita disuruh milih antara dunia dan Nabi atau Allah, agama, maka kita itu harus mendahulukan Allah dan Nabi. Ketika ada salah satu cerita dari seorang sahabat, Abu Dahdah kalau nggak salah, ketika seorang sahabat mendengar perkataan dari Nabi SAW kepada orang lain yang katanya tuh, kalau seandainya mau nggak, kata Nabi, kamu memberikan pohon kurma ini kepada anak yatim, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah pohon kurma di surga yang jauhnya tuh benar-benar 100 tahun kamu berjalan di tepian pohon kurma itu, maka kamu tidak akan cukup gitu, tidak akan cukup. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Lalu sahabat Nabi mendengar, sahabat Nabi yang lain mendengar dan menawarkan kepada Nabi, ya Nabi, bagaimana kalau seandainya saya yang melakukan amalan tersebut, apakah saya juga mendapatkan pohon kurma atau mendapatkan surganya Allah? Maka kata Nabi, iya, kamu akan mendapatkannya. Lalu di situ sahabat yang soleh ini, maksudnya sahabat yang kedua ini yang tidak sengaja mendengar obrolan Nabi, itu mendatangi orang yang ditawari Nabi yang pertama tadi, ya, mohon maaf saya lupa namanya, yang ditawari Nabi tadi, lalu mengatakan, wahai fulan, apakah kamu mau menukarkan pohon kurmamu, satu pohon kurma itu dengan 600 pohon kurmaku, seperti itu. Jelas ya, jelas kalau seandainya ditawar seperti itu, orang yang pertama tadi, sahabat yang pertama tadi itu langsung menerima. Serius, ini saya ditawarin 600 pohon, kamu mendapatkan satu pohon doang? Serius, katanya. Ya udah, deal dan lain sebagainya. Lalu sahabat Nabi tadi yang soleh tadi, masya Allah, mengatakan kepada anak-anak yatim bahwasannya pohon ini sudah menjadi milik kalian. Lalu kata Nabi, ya Allah, berkahilah fulan, sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf sih. Kayaknya ada suara banget soalnya. Ada suara kebisingan? Iya. Terus kayak ada suara nututan gitu. Coba. Baru atau dari tadi? Dari tadi sih beberapa, cuma pas tadi kenceng banget. Oh, seperti itu. Sebentar ya. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Baik, sebentar ya teman-teman. Dicoba lagi, coba. Tes 1, 2, 3. Nah, sekarang udah aman. Aman. Boleh dilanjut. Oke, sampai seorang sahabat yang menukarkan seluruh hartanya kepada kepada Allah, kepada agamanya. Jadi banyak banget gitu sahabat-sahabat yang rela menukarkan hartanya, menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk agama Allah. Kenapa? Karena balasannya adalah surga, karena bentuk ekspresi cinta mereka, bentuk pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta mereka kepada akhirat melebihi cinta mereka kepada dunia. Bahkan tak sedikit gitu daripada kalangan sahabat yang menginfakkan seluruh hartanya
ya, menginfakkan seluruh hartanya hanya untuk membela agama Allah. Salah satunya siapa? Abu Bakar Siddiq, ya, yang jatuh miskin karena menginfakkan seluruh hartanya. Salah satunya siapa? Khadijah, yang menginfakkan seluruh hartanya, bahkan tadi sampai tulang belulangnya gitu, diserahkan semuanya untuk agama Allah. Seperti itu. Itu adalah bentuk daripada cinta lebih mencintai Allah dan Nabi. Seperti itu. Jadi ketika kita belajar ya, ketika kita disuruh milih antara agama Allah, antara Nabi, antara Allah dan Rasul, dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita cintai sekarang, maka kita senantiasa berusaha untuk memilih Allah dan merelakan apa yang kita cintai sekarang. Seperti itu. Ketika suatu saat kita contohnya mungkin ya seperti ini. Sekarang lagi ramai itu Bitcoin, ya. Lagi ramai itu Bitcoin yang katanya satu Bitcoin itu sama dengan berapa ratus miliar, berapa ratus triliun bahkan katanya itu ya. Satu Bitcoin. Atau banyak orang yang sekarang main trading gara-gara ingin mendapatkan uang yang berlimpah seperti itu. Nah, kita ambil contoh kalau seandainya misal kita sudah memasuki gitu sudah Menghilang ya? Boleh. Sepertinya terkendala sinyal ya teman-teman. Aman sekarang? Nah, Masya Allah. ada sekarang. Tadi qadarullah ya, sinyal sepertinya. Sinyal sepertinya ya. Ya, tadi ya, kita anggap ceritanya seperti itu. Ketika kita sudah berusaha mengumpulkan uang, mengumpulkan trading, mengumpulkan Bitcoin, bukan menginfakkan, maksudnya menitip ke saham gitu. Lalu kita mendapatkan kekayaan yang berlimpah dalam trading kita. Lalu ketika suatu saat ada fatwa yang mengatakan bahwasannya Bitcoin itu haram. Bitcoin itu nggak boleh, Bitcoin itu nggak boleh seperti itu. Nah, otomatis kita sebagai seseorang yang sudah berusaha bersusah payah seperti itu ngumpulin uang istilahnya itu, lalu ketika para ulama mengatakan itu haram, kita kan bingung. Ini uang saya serius mau dihilangin gitu gara-gara haram? Ini serius saya mau saya mau dihilangkan semua, mau dihabisin semua, udah hilang aja gitu uang kita karena haram seperti itu. Nah, kalau seandainya kita sanggup seperti itu ya, kita sanggup ya udahlah bodoh amat gitu, mau uang saya triliunan, kalau seandainya kata Nabi haram, kalau seandainya kata Allah haram Bitcoin, dah semua Bitcoin saya hilangkan, saya hapuskan. Nah, maka itu adalah bentuk daripada ekspresi cinta yang Masya Allah, Insya Allah akan dibalas oleh Allah lebih daripada ratusan triliun kita di dunia, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kontrol nafsu. Seperti yang kita ketahui ya, yang sudah sangat-sangat populer ayatnya, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Seperti itu. Walaupun pada kenyataannya, Masya Allah, kita sangat sulit sekali ya berjauhan dengan zina. Sulit sekali berjauhan dengan zina. Seorang laki-laki masih suka memandangi perempuan yang bukan mahramnya, perempuan masih suka menghayal yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya, yang sangat sulit kita kontrol, tetapi atas izin Allah, atas niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usahakan mengekspresikan cinta, kita usahakan untuk
tetap berusaha menghindari yang namanya zina. Ya, buat teman-teman yang sudah tercemplung, astagfirullahaladzim, buat teman-teman yang sudah berpengalaman dalam hal-hal tersebut, maka cobalah sedikit demi sedikit untuk menghindari hal-hal tersebut seperti itu ya. Karena termasuk saya juga masih dalam proses berusaha. Semoga Allah membantu usaha kita semua, dan insya Allah atas usaha tersebut Allah menilai diri kita seperti itu. Selanjutnya ya, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu. Tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu. Kata Nabi, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita cintai sekarang itu adalah musuh kita suatu saat. Begitupun sebaliknya, bisa jadi orang yang kita benci sekarang itu menjadi cinta kita suatu saat. Jadi kata Nabi, untuk mengontrol emosional perasaan hati kita, perasaan rasa kasih sayang kita, jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu seperti itu. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat ke-31. Boleh di next? Kita udah mau di akhir-akhir ini. Nah, ini teman-teman, endingnya atau kesimpulannya atau kesimpulan dari pembahasan kita, ketika cintamu kepada Allah Rasul lebih besar dibandingkan apapun. Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian benar-benar mencintai Allah, kata Nabi dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-31, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dalam hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka jadi teman-teman, mencintai Allah, Allah akan mencintai, Allah akan mengampuni. Dan juga barang siapa mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi pertanyaan mau kemana? Pertanyaan cinta kita. Insya Allah, astagfirullahaladzim. Sinyalnya ada? Ada. Tadi sempat hilang. Satu. Ada. Tadi sempat hilang ya? Oh, ada. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan cinta kita mau dibawa kemana, itu sudah dijawab sama Nabi. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Jadi kalau seandainya kita merasakan jatuh cinta tadi, harus karena Allah. Dan kalau seandainya kita bisa mencapai derajat cinta Allah lebih daripada cinta kita ke manusia, maka Allah akan mencintai kita juga dan mengampuni dosa kita. Kalau seandainya kita sudah bisa mencapai derajat cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kata Nabi, dia akan bersamaku di surga. Oleh karena itu, teman-teman, boleh banget kita mencintai sesuatu, tetapi jangan lupa niatkan karena Allah, dan jangan lupa kalau seandainya disuruh milih antara Allah dan Rasul, antara Allah, Rasul, dan agama, dengan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai di dunia, maka sebaiknya kita mencintai atau memilih Allah dan Rasul. Seperti itu kurang lebih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah keimanan kita semua, bisa menambah ilmu kita semua, bahwasannya ternyata ekspresi cinta itu banyak macamnya, ternyata efek cinta itu juga ada baik buruknya, dan ternyata ketika kita mencintai sesuatu harus seperti ini loh yang diajarkan Nabi, harus seperti ini loh yang diajarkan agama, seperti itu. Semoga kita bisa lagi mengontrol cinta kita, lebih bisa lagi mengontrol perasaan kita.
agar Allah mencintai kita dan Rasul juga mencintai kita sehingga kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja, mungkin saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ustaz Romi Wilza yang telah menyampaikan mengenai cinta perlu dibawa kemana gitu. Masya Allah ya teman-teman, menarik banget mengenai cinta perlu dibawa kemana ini gitu. Dan alhamdulillah tadi juga banyak paparan-paparannya ya mengenai tentang cinta seperti apa dan lain-lain. Nah untuk itu teman-teman barangkali bagi teman-teman yang mau bertanya boleh ya, boleh diangkat tangan atau boleh langsung teh saya mau gitu, boleh ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh nih. Ada yang mau bertanya? Kayaknya itu nih, Kang Muhammad tuh kayaknya mau bertanya tuh. Soalnya mic-nya sudah open. Boleh. Ada Ustaz. Wadah Ustaz. Jadi berdasarkan dengan di dalam kutipan dalam Al-Quran, Insya Allah. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu kan. Jadi pertanyaannya, kapankah kiamat itu tiba? Oh, bukan saat. Bentar, tadi saya catat tadi lupa taruhnya. Maaf, agak lama ya. Maaf. Jadi kapankah cinta itu menjadi ibadah dan kapankah cinta itu menjadi dosa? Gitu. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Boleh ada tambahan? boleh dicat aja. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara cinta dengan fanatik gitu? Nah, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya, kita tampung dulu aja ya. Boleh satu orang lagi mungkin. Boleh. Bagi teteh, barangkali ada yang mau bertanya, boleh ya? Tadi kita ulang dulu ya tentang pertanyaannya itu Kang Muhammad gitu ya. Kapankah cinta itu menjadi ibadah dan kapankah cinta itu menjadi Dosa. Dan apa juga perbedaan cinta dengan fanatik ya. Nah, bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak kita langsung kepada Ustaz Romi Wilzanya. Mungkin sepertinya boleh dijawab buat teman-teman. Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Teteh Rimat. Kalau seandainya belum ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa sembari saya jawab ya. Siapa tahu nanti setelah sambil dijawab ada pertanyaan seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Sepertinya pertanyaannya pernah ditanyakan nggak sih? Ya, disclaimer teman-teman. Belum, ini salah belum satu apa saya salah satu sebuah pahala. Seperti yang saya jelaskan tadi, cinta itu memiliki dampak. Cinta itu memiliki dampak dan dampaknya itu bisa baik, bisa buruk. Kepada sesuatu atau kepada seseorang yang mana itu memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Tujuannya apa maksudnya? Tujuannya itu jelas. Saya itu melakukan sesuatu ini
karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya mencintai fulan-fulana, seperti itu. Nah, itu adalah ekspresi cinta yang luas. Tapi yang lebih baiknya lagi atau yang bernilai pahala lagi adalah ketika kita mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengekspresikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, cinta itu bisa menjadi dosa kalau seandainya kita mengekspresikan cinta dalam bentuk hawa nafsu yang kurang baik, seperti itu. Ya, kurang baik. Seperti apa? Misal ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, lalu kita menyatakan perasaan cinta kita, lalu setelah kita merasakan perasaan jatuh cinta kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah mengajak fulan atau fulana itu bertemu, mengajak fulan atau fulana itu main bareng, padahal dikatakan bahwasannya wala taqrabuz zina, itu ya, seperti yang kita ketahui, maka itu cinta yang berdampak buruk atau cinta yang mengakibatkan dosa, ya. Jadi bukan berarti Allah menitipkan rasa cinta kepada kita, lalu kita dengan seenaknya mengekspresikan cinta kita. Enggak seperti itu, ya. Ketika Allah menitipkan rasa cinta kepada kita, maka kita sepatutnya untuk untuk mengekspresikan rasa cinta itu masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara apa? Dengan cara realistisnya bertanya kepada orang yang lebih solih. Wahai Ustadz, ya Ustadz, saya sedang jatuh cinta, apa yang harus saya lakukan? Maka insya Allah Ustadznya pasti akan memberikan solusi yang baik, memberikan solusi yang sepatutnya dilakukan. Contoh yaitu adalah berpuasa. Contoh yaitu adalah jangan terlalu sering stalking, misal seperti itu. Jangan terlalu sering bertemu, jangan terlalu sering ini dan itu. Agar apa? Agar kita bisa menahan rasa cinta kita, bisa mengontrol rasa cinta kita, sehingga rasa cinta kita tadi itu masih di jalan Allah, dan itu bernilai ibadah, ya. Bahkan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya ada hadis mengatakan kalau seandainya ada jomblo yang belum menikah, menahan rasa cintanya, menahan hawa nafsunya, menahan perasaan-perasaannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Bahkan dikatakan kalau seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia dikatakan syahid. Seperti itu. Ya, tadi bisa bernilai pahala kalau seandainya dikaitkan dengan Allah, disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diekspresikan dengan ekspresi yang Allah ridhoi, dan bisa bernilai dosa kalau seandainya kita mengekspresikan sesuatu atau mengekspresikan cinta itu dalam bentuk syahwat atau dalam bentuk nafsu yang Allah larang, seperti pacaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk jawaban yang kedua dari pertanyaan Kang Iksan, apa bedanya cinta sama fanatik? Fanatik itu juga perasaan berlebih-lebihan, hampir mirip dengan cinta, tetapi fanatik itu cinta yang berlebih-lebihan, ya, cinta yang berlebih-lebihan, cinta yang sampai dia itu rela mati, padahal nggak jelas juga tadi tujuannya. Rela mati misal karena seseorang, misal rela mati karena seseorang, atau rela mati karena opa-opa Korea gitu, rela berdempet-dempetan karena ingin foto bareng opa-opa Korea, lalu karena berdesak-desakan sehingga sesak napas dan lain sebagainya sehingga dia meninggal dunia, maka itu disebut dengan fanatik. Jadi fanatik itu nilainya itu kurang baik, ya. Fanatik terhadap apapun juga, karena fanatik itu adalah suatu hal yang berlebih-lebihan. Berbeda dengan cinta. Kalau seandainya cinta tadi, hakikat cinta itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang tenang, sesuatu hal yang bisa bernilai ibadah, ya, suatu hal yang bisa bernilai ibadah.
cinta karena Allah dengan mentaati Rasul, dengan mentaati agama Allah adalah perasaan daripada cinta, dan itu pasti mendapatkan ketenangan, pasti mendapatkan sakinah, pasti mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, seperti itu dan lain sebagainya, pasti mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan fanatik. Kalau fanatik itu dia tidak menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengatakan ada kok orang yang bertakwa kepada Allah atau taat kepada Nabi dan Rasul dengan cara sholat 100 tahun nggak makan nggak minum, nggak, bukan seperti itu hal-hal yang cinta, bukan seperti itu cinta bekerja seperti itu ya. Bagaimana tadi Allah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak suka suatu hal yang berlebih-lebihan, dan fanatik itu adalah suatu hal yang berlebih-lebihan tanpa didasari dengan agama atau niatnya itu bukan karena agama. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang yang fanatik terhadap agama dan Allah kurang suka seperti itu. Allah nggak suka kita itu fanatik terhadap agama. Allah nggak suka kita itu terlalu terlalu mengekspresikan cinta kita kepada agama itu sampai kita nggak rela nggak makan dan lain sebagainya, sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Allah nggak suka. Walaupun orang-orang zaman dahulu juga lumayan banyak yang seperti itu, tapi beda derajatnya, beda posisinya kalau seandainya kita sekarang. Dan itu adalah bentuk daripada rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau fanatik tadi hal-hal yang kurang baik, sementara cinta itu adalah hal-hal yang baik, seperti itu. Kalau seandainya cinta tadi karena Allah Subhanahu wa taala, kalau fanatik itu lebih ke bukan karena Allah, karena dirinya sendiri. Biasanya mereka itu fanatik itu karena nafsunya sendiri. Seperti itu kurang lebih Kang Ihsan. Syukran Ustaz, syukran. Baik, Masya Allah, sudah Kalau dijawab. kurang jelas nanti boleh kita diskusi aja ya di WA. Insyaallah. Jadi apa gitu Ustaz? Ada di belakang layar ya. Boleh. Lengkapnya. Oke, bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi gak? Barangkali teteh-teteh nih yang mau bertanya, boleh. Jika tidak ada, maka akan ditutup dan disimpulkan. Ada teteh-teteh? Sepertinya tidak ada ya. Semoga sudah mengerti ya, paling tidak. Kayaknya udah paham nih ya mengenai cinta perlu dibawa kemana nih, Masya Allah. Udah paham atau yang merhatiin cuma Kang Ihsan, Insya Allah. Masya Allah. Ditutup aja gitu. Boleh kalau seandainya sudah tidak ada yang mau bertanya. Baik, sudah tidak ada ya. Sebelum ditutup, di sini saya gitu MC ya, izin menyimpulkan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Romi Wilza gitu ya. Di sini Masya Allah terdapat poin-poin penting gitu ya, yang teman-teman harus garis bawahi dan catat gitu ya, mengenai bahwa ingat teman-teman bahwa cinta itu adalah ketertarikan kepada sesuatu. Nah, sesuatunya ini harus berlandaskan di jalur yang Allah ridhoi gitu. Biar insya Allah kalau misalkan Allah ridho, semuanya akan mudah gitu. Intinya seperti itu. Lalu juga tadi cinta itu pasti berdampak, yang tadi kata Ustadz Romi, dampak cinta itu ada yang baik dan juga ada yang buruk gitu. Nah, Allah SWT juga tidak melarang kita untuk jatuh cinta gitu. Begitu ya. Dan cinta itu munculnya adalah rasa tenang gitu. Lalu tadi kesimpulan dari pertanyaannya Ustadz Muhammad ya, dari Kang Muhammad gitu ya, kapan cinta itu menjadi ibadah dan kapankah cinta itu menjadi dosa? Kata Ustadz Romi, yang pada intinya cinta itu ada dampaknya, memiliki tujuan ke arah mana cinta itu, lalu mencintai itu juga karena Allah SWT, karena pasti akan bernilai. Tetapi jika tidak dilandaskan atau tidak dilibatkan Allah, maka akan berbuah dosa. Seperti itu. Dan tadi kata Romi, fanatik itu berlebihan atau kurang baik, dan cinta itu suatu hal yang baik dan tenang dan bernilai ibadah. Begitu teman-teman, Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita bakal bertemu kembali ya di pertemuan selanjutnya. Kita sudah ada di penghujung acara.
Dan mari kita tutup dulu, tapi sebelum ditutup, teman-teman boleh on cam dulu gitu ya, kita kita foto bersama dulu gitu. Boleh teman-teman dibuka dulu kameranya sebentar untuk kita foto bersama dulu. Boleh ya? Rima, Kang Muhammad, sama siapa lagi di sini? Banyak. Boleh di on cam dulu kita SS, atau kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Boleh di SS sama Teh Hanifah ya? Baik, yang bisa on cam boleh on cam ya. Tuh Teh Rima sudah buka kamera, Masya Allah. Nih, boleh yang lainnya juga. Kita silakan on cam. kita on cam. Maaf nggak bisa ya, maaf ya. Kak, Maaf nggak bisa dulu. Baik, yang bisa boleh on cam. Tuh tadi Teh Rima udah on cam, buka lagi, tutup lagi. Baik, ya. Oke, izin screenshot ya teman-teman. Jangan lupa berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, siap. Bentar ya. Sekali lagi, boleh? Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah joinnya pada malam hari ini, yang harusnya istirahat tapi masih mau mendengarkan ilmu gitu ya sebelum tidurnya. Semoga bernilai ibadah ya teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Romi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan saya juga sebagai MC mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Insyaallah. Terima kasih, sampai bertemu di Selanjutnya, join kembali ya teman-teman.